Sekali lagi, saya selaku warga NU yang dilahirkan dari keluarga besar NU mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, dan lancar melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sobat-sobat, beberapa hari sebelumnya Gus Idris telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video hoax. Nah, sebagai tersangka, Gus Idris juga telah diperiksa oleh Mapolres Malang, dan Gus Idris sedaya upaya melakukan ikhtiar untuk bagaimana bisa berdamai dengan pihak yang melaporkannya, dan ini memang ditujukan kepada pihak NU, LTNU yang ada di wilayah Jawa Timur, dan beliau memang mengkhususkan diri melakukan permohonan maaf ini melalui video. Secara khusus membuat video untuk melakukan permintaan maaf dengan pihak NU wilayah Jawa Timur atau Kota Malang. Selaku warga NU, selaku Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, dan juga khususnya Dumateng Kiai Haji Marzuki Mustamar. Permohonan maaf juga saya kepada pelapor Mas Zulham Mubarak selaku pelapor kasus video hoak yang beredar. Cuplikan video permohonan maaf dari Gus Idris ini kepada Nahdlatul Ulama wilayah Malang dan Jawa Timur. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak Nahdlatul Ulama sendiri terhadap permohonan maaf yang disampaikan oleh Gus Idris ini? Pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Jannah Babadan, Ngajum, Kabupaten Malang disangkakan telah menyebarkan video penembakan palsu alias hoax. Tentang pemeriksaan, kami ikhtiar, belum tahu hasilnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kepolisian. Intinya kami tunggu. Yang jelas, islah atau upaya-upaya perdamaian sudah kami ajukan. Saat pemeriksaan, pertanyaannya meliputi kemarin-kemarin, bebernya. Idris menegaskan dirinya telah mengajukan permintaan maaf kepada para pelapor, salah satunya Zulham Mubarak, Sekretaris LTNU Kabupaten Malang. Dengan hati yang sangat senang dan bahagia, berjalan dengan lancar islah. Saat ini kami belum bisa bertemu dengan beliau. Hari ini islah. Kemarin beliau berjanji mencabut laporan, terang pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Jannah itu. Juru bicara Idris Al-Marbawi, Yan Firdaus, bersikukuh jika konten yang dibuat kliennya tersebut tidak ada unsur penjelasan mengenai penembakan. Kami tidak ada statement bahwa ada penembakan. Itu tidak ada jelasnya. Terakhir, Ian menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya klarifikasi usai konten video yang diunggah di YouTube tersebut viral. Kami sudah klarifikasi. Kita tetap ada kewajiban untuk klarifikasi. Yang jelas itu video bukan kejadian nyata. Kami sadari adanya kekurangan, katanya. Di bagian lain, Sekretaris LTNU Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, membenarkan jika Idris Al-Marbawi telah menyampaikan permintaan maaf kepada NU. Saya ingin menyampaikan pesan Ketua PWNU Jawa Timur, Ketua Rois Suriah, dan Ketua Tanfis NU Kabupaten Malang. Para kiai ini menyampaikan kepada saya bahwa NU menerima maafnya, ujar Zulham. Zulham yang juga turut melaporkan Idris ke Polres Malang menghormati proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus ini. Pada intinya,
sikap-sikap kami sebagai santri NU adalah siap menerima permintaan maaf dan berdamai. Namun, proses hukum tetap kami serahkan ke kepolisian, jelasnya. Selain itu, Zulham juga menyerahkan sepenuhnya keputusan status hukum yang didapat Idris Al-Marbawi. Saya apresiasi kerja kerasnya kepolisian. Kami menghormati proses penyidikan. Biar kepolisian yang memutuskan, tutupnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi menjelaskan, Gus Idris ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sejumlah bukti yang terkumpul saat gelar perkara yang dilakukan 29 Juni 2020 yang lalu. Idris telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberitaan bohong, ujar Doni. Tersangka yang populer disebut Gus Idris tersebut disangkakan pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Jungto pasal 55 KUHP. Sebagaimana diketahui, berbagai elemen masyarakat kompak melaporkan Gus Idris karena membuat video yang kontraproduktif dan penyebaran berita bohong. Sejauh ini Polres Malang telah menerima laporan dari 4 elemen masyarakat terkait video hoax tersebut. 4 elemen masyarakat tersebut adalah Forum Pemuda Milenial Malang Selatan, Fordamas, LSM Lingga, Duta Pancasila, dan pengurus cabang LPNU Kabupaten Malang. Dari cuplikan video tadi sobat, kita bisa saksikan bahwasanya memang Gus Idris secara pribadi berusaha untuk mendekati pihak-pihak yang melaporkan dirinya. Tadi memang kita saksikan yang bersangkutan berusaha untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Malang maupun yang ada di Jawa Timur. Dan ini memang telah dilakukan yang bersangkutan juga dengan menghadap kepada wilayah Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur. Tentu ini memang tidak salah sobat. Ini memang upaya islah yang coba dilakukan oleh pihak Gus Idris. Namun pihak Nahdlatul Ulama sendiri memang telah memaafkan permohonan maaf dari si Gus Idris ini. Namun proses hukum yang telah berjalan ini, pihak NU juga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap video hoax yang menjadikan Gus Idris ini sebagai tersangka. Dan sebagaimana kita ketahui, bukan hanya pihak LTNU aja yang melaporkan Gus Idris ini ke pihak kepolisian. Ada beberapa ormas lain juga. Dan tentunya sobat, kita selaku netizen yang selama ini menikmati tayangan Gerebek Dukun Santet yang ditayangkan di YouTube ini, tentu berharap agar supaya kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Kita berharap kasus ini diselesaikan dengan baik oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus ini sampai akhir, di mana kasus ini bisa memberikan pelajaran bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam membuat konten, apalagi konten-konten yang melibatkan begitu banyak penonton, di mana channel ini merupakan channel yang cukup besar subscribernya. Ya otomatis penonton atau viewernya juga begitu besar, sehingga bisa mempengaruhi cara pandang netizen maupun masyarakat terhadap apa yang ditampilkan oleh channel ini. Dan kita juga berharap bahwasanya kasus ini bisa disegerakan oleh pihak Polres Malang, sehingga kasus ini bisa menjadi bahan koreksi bagi kita semua. Baik sobat, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.